Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ompreng program makan bergizi gratis atau MBG diduga mengandung minyak babi masih menjadi sorotan publik. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat berpendapat jika ompreng atau wadah makan benar mengandung minyak babi, haram hukumnya untuk makanan dikonsumsi. Dugaan ompreng program makan bergizi gratis mengandung minyak babi masih menjadi sorotan publik, salah satunya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat. Menurut MUI Jabar, jika omprengan atau tempat makan benar mengandung minyak babi maka haram hukumnya untuk makanan yang ada dikonsumsi. Selain itu, MUI juga meminta dapur penyedia MBG mengurus sertifikat halal. Di dalam ketentuan ya MUI, baik peralatan apalagi itu makanannya, kalau itu memang mengandung unsur babi ya jelas itu tidak boleh, itu haram ya. Nah apalagi ini konsumennya kan mayoritas anak-anak muslim ya, sepengetahuan kami belum melihat gitu ya MBG atau apa istilahnya dapur-dapur penyelenggaranya di daerah itu sudah memiliki sertifikat. Kalau memang belum ya anjuran kami segera proses sertifikat halalnya itu. Sebelumnya, Asosiasi Pesantren RMI NU mengungkap temuan kandungan tidak halal saat berkunjung ke pabrik nampan MBG di Cina. Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris RMI NU Jakarta Wafariansyah dan diunggah oleh akun Instagram @halalcorner. Tim Liputan iNews melaporkan. Lebih dari 5.000 anak keracunan usai menyantap makan bergizi gratis, Istana pun meminta maaf. Keracunan terus berulang, kritik pun bermunculan, mulai dari meminta mengganti MBG dengan uang tunai hingga desakan penghentian MBG untuk dilakukan evaluasi besar-besaran. Persoalan seputar program makan bergizi gratis terus bermunculan. Yang terbaru ditemukan menu belatung di menu MBG yang dibagikan di SD dan SMP swasta di Kabupaten Biren, Aceh. Menu MBG berbelatung juga dibagikan di kotak makan yang diterima siswa SMA Negeri 3 Pamekasan, Jawa Timur. Padahal menu MBG dikirimkan dari salah satu SPPG yang hanya berjarak 1 km dari sekolah. Selain makanan tidak layak, kasus keracunan MBG terus berulang. Bahkan tercatat ada 5.626 siswa keracunan menu MBG sejak program ini digulirkan. Kepala Badan Gizi Nasional mengakui masih banyak persoalan di SPBG sebagai penyedia menu MBG. Biasa masak 4 orang sampai 10 orang, itu belum tentu bisa untuk masak langsung 1.000 sampai 3.000. Jadi baiknya kalau ada 20 sekolah yang dilayani, untuk hari pertama ya 2 sekolah dulu. Nanti 2 hari kemudian bertahap menjadi 4 sekolah. Istana meminta maaf atas banyaknya siswa korban keracunan MBG. Seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi, perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali. Sorotan tajam kini mengarah ke program MBG Prabowo. Sejumlah pihak meminta pemerintah mengganti MBG dengan uang tunai hingga desakan penghentian anggaran program makan gratis berbiaya ratusan triliun rupiah ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca kebakaran permukiman padat Jalan Kampung Sawah Cilincing, Jakarta Utara, 19 kepala keluarga kini harus kehilangan tempat tinggal. Sekarang udah habis, Pak. Sudah jadi debu. Jadi saya berharap uluran tangan pemerintah aja ini. Garis polisi hingga Senin siang masih memagari lokasi kebakaran. Warga korban kebakaran kini mengungsi di masjid tak jauh dari lokasi kebakaran. Tak ada satupun barang yang bisa diselamatkan. Bahkan akibat kebakaran seorang warga terluka bakar. Akibat kebakaran yang diduga disebabkan korsleting listrik. Kebakaran itu saya yang selamatin anak-anak dulu. Namanya ya itu aset kita lah buat masa tua kita. Jadi saya selamatin dulu anak-anak. Kalau masalah rumah, masalah apapun, ya Allah alam aja dah. Biar Allah yang punya cerita nanti. Rumah semua ini, Pak? Rumah tinggal sama rumah kontrakan. Rumah tinggalnya ada 15, termasuk kontrakan ada 19. Total 19 bangunan. 19 bangunan? 19 bangunan, Pak.
Ya, untuk pengungsiannya sendiri di mana? Alhamdulillah pengungsi sudah saya tanganin tadi malam, ada di Masjid Jami Al Furqon RT 05 RW 11 Semper Timur. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Langsung kali ini kita tutup dengan doa Haji As'ad Nawawi di Hatiga. Ribuan warga rela berdesakan demi berebut gunungan tahu di lapangan desa Sumber Mulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Tradisi ini merupakan acara tahunan yang rutin digelar dalam peringatan Hari Maulid Nabi. Total ada 39 gunungan tahu yang dibagikan secara gratis kepada warga. Meski harus bersusah payah, warga mengaku sangat senang mengikuti tradisi ini. Seru sekali Mas berebut tahu sama liasan horek, setahun sekali. Bareng sama siapa aja ini tadi ikutnya? Sama keluarga. Ini tadi dapat apa aja itu tadi? Tahu putih, tahu goreng, banyak alhamdulillah. Ini tadi ada 39. Ya, jadi ada yang model satu pabrik itu satu gunungan, ada yang 5 pabrik kecil-kecil itu patungan. Jadi modelnya seperti itu. Per itu menyarankan kita keluar itu tahu itu untuk jariah lah, jariah tahunan. Sebagai desa sentra tahu, warga berharap tradisi ini membuat usaha produksi tahu semakin melimpah dan berkah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Tak terima uang pembayaran dibilang jelek oleh pegawai SPBU, 2 orang warga menganiaya pegawai SPBU di Jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Cipondo, Kota Tangerang. Polisi yang menerima laporan langsung mengamankan 2 pemuda terduga pelaku kekerasan. Viral, aksi adu mulut dan saling dorong antara warga dan petugas SPBU terekam CCTV di Jalan Hashim Asy'ari, Cipondo, Kota Tangerang. Dia main tangannya kayak adik saya. Diduga kericuan terjadi akibat pembeli tak terima uangnya dibilang jelek oleh petugas SPBU. Rahmat, ketua RW setempat, mengatakan 2 warga mengaku emosi saat ditegur petugas SPBU. Alhamdulillah lah, kalau permasalahan itu kita anggap sudah selesai dan tidak ada tuntutan apapun. Dan kita anggap permasalahan ini sudah didamaikan. Saya juga berterima kasih banyak kepada Kapolsek Pinang dengan adanya bantuan dari Polsek Pinang ini sehingga permasalahan ini kita bisa selesaikan secara damai, secara kekeluargaan. Polisi yang menerima laporan langsung datang ke lokasi dan mengamankan 2 pemuda ke Polsek Pinang yang diduga melakukan tindak kekerasan. Setelah dilakukan pemeriksaan, kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai dan saling memaafkan, sepakat untuk tidak melanjutkan ke jalur hukum. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.